Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anakku semua. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi kita masih bisa bertemu meskipun secara online, hanya saling bisa melihat wajah, melempar senyum, tapi tetap bisa berkomunikasi ya. Kemudian seperti biasanya kita sempatkan waktu untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nafas ya, masih hidup. Nah, kemudian masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring. Untuk itu, marilah sejenak kita menundukkan kepala, mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mari kita doakan juga semoga untuk teman-teman kita atau teman-teman kalian yang belum bisa mengikuti daring supaya segera bisa mengikuti ya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan, kemudian yang tidak bisa mengikuti karena malas. Nah, semoga Allah segera memberikan hidayah. Kemudian kalau yang tidak mengikuti karena tidak punya kuota, HP-nya rusak dan sebagainya, semoga Allah melimpahkan rizkinya ya kepada kita semua sehingga semua masalah bisa teratasi. Oke, marilah sejenak kita menundukkan kepala, berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan ini, nanti Bu Yayu masih akan meneruskan materi kita yang lalu. Dan tak lupa, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada kalian semua yang sudah mengumpulkan tugas. Sudah ada 3 tugas yang Bu Yayu berikan. Ya. Ada yang 3-tiganya sudah mengumpulkan, ada yang baru 1, ada yang 2, ada yang tugas kedua, ketiga sudah, tapi tugas pertamanya belum. Nah, untuk rekapan selanjutnya akan saya berikan minggu depan. Ya, jadi minggu depan insya Allah saat Zoom itu nanti saya sudah akan menunjukkan rekapannya kepada kalian. Jadi yang belum akan saya bacakan, akan juga saya tagih lewat WA Mapel kelas ya. Itu supaya nanti tidak ada yang tertinggal untuk tugasnya. Bagi yang tidak mengikuti Zoom, tolong nanti kalau kalian kebetulan dekat dengan teman yang tidak bisa mengikuti Zoom dan sebagainya, tuntutan Bu Yayu 1, tugasnya tetap harus dikumpulkan. Karena kalau melihat peserta Zoom itu rata-rata di angka 100, kurang dari 150 malah. Ya, berarti tidak bisa semuanya ikut karena jumlah kelas 8 itu kan sekitar 260 ya Bu. Sekitar 250 lah ya, 250 yang ikut paling banyak berapa? 140 ya? 120. Nah, paling banyak 120. Berarti ada berapa itu yang tidak bisa ikut? Separuhnya. Nah, ada separuh yang tidak ikut. Berbahagialah bagi kalian yang ikut, berarti kalian diberi kenikmatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyesal, jangan terus wah berarti saya rugi ikut ya Bu, mending yang nggak ikut tidak. Tetap lebih bermanfaat yang mengikuti pembelajaran daring seperti ini. Itu, dan mari kita langsung masuk ke materi. Ya, kalian silakan sambil mempersiapkan buku teksnya ya. Buku teksnya bisa dilihat masih bab 4, silakan kalian buka di halaman 80. Kamis tanggal 20 8 ini.
Sudah? Ini ya. PPP itu yang bahan ajar semester 2 ya 4.3. Satu dua ya, 1-2 dulu ini nanti nunggu. Ya, biar lanjutkan. Jadi masih dengan pembelajaran PPKN. Ya, next Mbak. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari masih sama, ya, masih 3.4, yaitu menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang akan kita pelajari sekarang, ya, tujuannya itu adalah untuk mendeskripsikan peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan nasional. Kemudian nanti adalah mendeskripsikan organisasi perintis kebangkitan nasional. Dihentikan dulu, jangan dulu. Ya. Nah, sambil nanti kita sharing ya, kita sharing untuk mata pelajaran ini. Kemarin Bu Yayu sudah memberikan tugas, kalian saya minta untuk mencari biografi, ya, biografi dari para tokoh-tokoh perintis kebangkitan nasional. Nah, sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kalian, ya, nanti silahkan kalau yang sudah siap untuk bisa mengangkat tangan seperti biasa, melambaikan tangan, ya. Yang pertama, kita akan bicara satu tokoh kebangkitan nasional yang mestinya kita sudah tahu semuanya, ya, yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo. Nah, silakan siapa yang bisa sedikit menceritakan tentang biografi atau sedikit kisah, sedikit cerita tentang Dr. Wahidin Soedirohusodo. Ya, silakan, lambaikan tangan. Angelika? Ya, Angelika 8A. Silakan Angelika. Wahidin Soedirohusodo. Dr. Wahidin Soedirohusodo lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta, 7 Januari 1800. Ya. Apanya ini, Mbak? Angelika? Ya, Bu. Iya, kenapa? Ini tidak kedengaran? Diulang lagi sebentar. Oh iya, iya diulang lagi sebentar. Diulang lagi. Yang tadi kamu sampaikan. Ya, Bu. Dr. Wahidin Soedirohusodo lahir di Melati, Sleman, Yogyakarta, 7 Januari 1852 dan meninggal di Yogyakarta 26 Mei 1917 pada umur 65. Ya, itu saja Angelika yang ingin disampaikan. Jadi baru menyoroti atau menyampaikan tentang kapan lahir dan kapan wafatnya beliau. Mungkin ada satu lagi, saya buka kesempatan, silakan yang mau menambahkan. Kemarin Yayu mengatakan bahwa yang namanya biografi itu memang tidak hanya sekedar kapan lahirnya, kapan wafatnya, tetapi bisa juga menceritakan tentang bagaimana proses atau perjalanan beliau. Dr. Wahidin Soedirohusodo adalah salah seorang pahlawan nasional Indonesia. Dr. Wahidin Soedirohusodo selalu dikaitkan dengan Budi Utomo karena walaupun Dr. Wahidin Soedirohusodo bukan pendiri organisasi kebangkitan nasional itu, ya.
Angelika, terputus-putus. Masih mau ditambah? Sudah cukup? Halo, Angelika? Iya, mungkin cukup ya. Cukup dulu. Ini untuk Angelika karena mungkin ada beberapa kendala. Jadi ini terputus-putus di Bu Yayu, suaranya tidak begitu jelas, tapi tidak masalah. Terima kasih sekali. Ini sudah menjelaskan bagaimana biografi dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Next. Nah, sekarang kita lihat bersama ya. Tadi masih ada kekeliruan sedikit, bukan Waridin tapi Wahidin. Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, di situ kalau kalian lihat di PowerPoint-nya Bu Yayu itu masih menggunakan ejaan lama. Jadi masih soe-soe begitu, tapi tidak masalah ya. Kalau nanti kalaupun kalian menyebutnya Sudiro, menuliskannya tidak pakai soe-soe begitu juga tidak masalah. Jadi bukan Dr. Wahidin tapi Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, beliau lahir 7 Januari 1852 di Sleman, Yogyakarta. Dan wafat tanggal 26 Mei 1917. Dr. Wahidin Sudirohusodo ini merupakan lulusan dari Sekolah Kedokteran Jawa atau Stovia. Tadi dikatakan bahwa meskipun beliau bukan pendiri, memang bukan pendiri dari Budi Utomo, tetapi beliau adalah penggagas. Jadi pencetus ide ya, pencetus ide didirikannya Budi Utomo. Kemudian ide itu disampaikan kepada Dr. Sutomo yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Kemudian beliau mendirikan surat kabar 2 bahasa, yaitu dalam bahasa Jawa dan Melayu yang bernama Retno Dumilah pada tahun 1895 di Yogyakarta. Lalu apa yang paling penting di sini adalah gagasan penting beliau dalam perjuangan pergerakan nasional. Ya, apa gagasannya? Gagasannya yaitu bahwa organisasi itu hendaknya memiliki tujuan untuk memajukan pendidikan dan meninggikan martabat bangsa. Nah, itu adalah gagasan penting yang disampaikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo kepada Dr. Sutomo. Ya, ini sedikit tentang Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian yang berikutnya, saya juga kepingin mendengarkan bagaimanakah biografi dari Dr. Sutomo. Silakan, lambaikan tangan. Siapa yang mau menjelaskan? Untuk Dr. Sutomo. Siapa yang mau menjelaskan, menyampaikan? Tolong lambaikan tangan. Ini Ulfa Fadila, masih 8A ya? Iya. Ulfa Fadila. Ulfa Fadila 8A. Ya, silakan. Dr. Sutomo atau bernama asli Subroto lahir di Ngeper, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Pada waktu belajar di Stovia atau sekolah dokter, ia sering bertukar pikiran mengenai penderitaan rakyat akibat penjajahan Belanda. Terkesan oleh saran Dr. Wahidin untuk memajukan pendidikan, pada 20 Mei 1908, para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo, organisasi modern pertama di Indonesia, dan Sutomo diangkat sebagai ketua. Setelah lulus dari Stovia, pada 1911, Sutomo bertugas sebagai dokter, mula-mula di Semarang, lalu dipindahkan ke Tuban, Lubuk, Pakam atau Sumatera Timur, dan akhirnya ke Malang. Sewaktu bertugas di Malang, ia berhasil membasmi wabah pes yang melanda daerah Magetan. Ia semakin tahu penderitaan rakyat. Sutomo memperoleh kesempatan memperdalam pengetahuan di Belanda tahun 1919. Pada tahun 1924, Dr. Sutomo mendirikan Indonesia Study Club atau ISC. ISC berhasil mendirikan sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Pada tahun 1931, ISC berganti nama menjadi Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. PBI semakin berkembang di bawah pimpinan Sutomo. Sementara itu, tekanan-tekanan dari Belanda semakin keras. Pada Desember 1935, Budi Utomo dan PBI digabungkan menjadi satu dengan nama Parindra. Sutomo diangkat sebagai ketua. Akhirnya pendiri Budi Utomo, tokoh kebangkitan nasional ini
meninggal pada 30 Mei 1938 di Surabaya, Jawa Timur saat umur 49 tahun. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali ini Ulfa Fadila. Ya, lengkap sekali. Ya, lengkap sekali dari Ulfa Fadila. Ini menceritakan biografi tentang Dr. Sutomo. Next, Mbak. Kita lihat sekarang ya. Ini biografi tentang Dr. Sutomo. Tadi sudah disampaikan juga oleh Ulfa Fadila ya. Luar biasa, tadi sudah lengkap sekali. Ini secara garis besar, biar yuk sampaikan di sini. Lahir 30 Juli 1888 dengan nama asli, nama kecil begitu ya, itu Subroto. Beliau lahir di Desa Ngepeh, Jawa Timur, dan wafat pada tanggal 30 Mei 1938 di Surabaya. Beliau ini juga merupakan lulusan Sekolah Kedokteran Jawa atau Stovia. Kemudian, ya tadi sudah disampaikan atas gagasan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian beliau bersama dengan pelajar-pelajar Stovia ini mendirikan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang mana Budi Utomo ini merupakan organisasi modern pertama yang bertujuan memajukan pengajaran dan kebudayaan. Kemudian tadi sudah diceritakan prosesnya menjadi dokter di mana, apa yang beliau lakukan, ini luar biasa ya. Di sini saya hanya menyampaikan garis besarnya saja. Pada tahun 1927, Dr. Sutomo kemudian mendirikan ISC. ISC ini merupakan wadah bagi kaum terpelajar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1931, ISC ini berganti nama menjadi PBI atau Persatuan Bangsa Indonesia. Ini sekilas tentang Budi Utomo. Selanjutnya, ini masih saya beri kesempatan yang lain lagi. Oh ya, yaitu biografi tentang Hos Cokro Aminoto. Tadi siapa? Ferdi Gunawan. Ya, Ferdi Gunawan. Ini katanya sudah dari tadi sudah kepengin menyampaikan. Ya, silakan Ferdi. Ferdi Gunawan. Mana ini Ferdi? Belum kelihatan di sini. Di mana Mbak Isi? Di halaman pertama kelihatan tapi jadi enggak ini. Ferdi, halo Ferdi, mana Ferdi? Jadi yang lain. Enggak jadi. Oh, enggak jadi. Atau kemana ini? Jangan-jangan malah main dulu ini. Iya, untuk sementara Ferdi belum jadi mungkin. Coba Ferdi, halo Ferdi. Oh, belum. Yang lain dulu, silakan. Siapa yang mau menceritakan? Ini sudah ada siapa? Cagiva. Oke. Cagiva dari 8G. Dari 8G. Ya, silakan. Raden Haji Omar Said Cokro Aminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882 dan meninggal di Yogyakarta, Indonesia 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Dalam buku sejarah Syarikat Islam dan Pendidikan Bangsa, karangan Dr. Andes Mansur MA, penerbit Pustaka Pelajar 2004, halaman 13. Lebih dikenal dengan nama HOS Cokro Aminoto, merupakan salah satu pemimpin organisasi pertama di Indonesia, yaitu Syarikat Islam. Iya, cukup? Ya, luar biasa. Ini dari Cagiva Aprilia. Sudah menceritakan tentang Hos Cokro Aminoto. Next. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama ya. Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Hos itu Haji Umar Said, Haji Omar Said begitu. Beliau lahir pada tanggal 16 Agustus 1883 di Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian wafat tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Pada tahun 1902, beliau lulus dari Sekolah Calon Pegawai Pemerintahan atau OSVIA. Kemudian
beliau bertemu dengan Samanhudi di Surabaya dan bergabung dengan Syarikat Dagang Islam. Jadi saat itu sebetulnya sudah ada Syarikat Dagang Islam yang diketuai oleh Haji Samanhudi. Kemudian beliau juga mengubah Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam, yang pada akhirnya beliaulah yang ditunjuk sebagai ketua dari Syarikat Islam. Nah, di bawah kepemimpinan beliau, Syarikat Islam ini berkembang pesat. Nah, kemudian karena kritikan dan pidato beliau yang selalu mengecam tindakan pemerintah Belanda, membuat beliau dipenjara. Ini sedikit tentang Hos Cokro Aminoto yang nanti akan Buya Yu sampaikan lagi pada organisasi Syarikat Islam. Ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk Edward Douwes Dekker atau Multatuli. Siapa yang akan menceritakan sedikit biografi tentang Multatuli? Silakan, lambaikan tangan. Untuk Douwes Dekker, siapa yang sudah siap untuk menceritakan? Saya, Bu. Mana ini? Sebutkan namanya. Diah Ratri. Oh, Diah Ratri. Ya, sebentar. Ini sedang dicari. Diah Ratri. Ya, Diah Ratri 8F. Ya, sudah ketemu. Diah Ratri 8F, silakan. Untuk Edward Douwes Dekker. Douwes Dekker adalah pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional yang berasal dari Belanda, yang merupakan pendiri dari Insticht Party. Walaupun ia dibesarkan oleh orang tua yang berkewarganegaraan Belanda, namun karena jiwa manusiawinya yang besar, Dekker melawan Belanda dengan keberaniannya yang luar biasa. Penjara bukanlah apa-apa baginya. Douwes Dekker lahir pada 8 Oktober 1879 di Pasuruan, Malang, Hindia Belanda. Ia adalah seorang nasionalis Indonesia Belanda dan politisi keturunan Indo. Dekker terkait dengan penulis terkenal anti kolonialisme Belanda Multatuli yang nama aslinya adalah Dekker. Douwes Dekker menjadi nama keluarga mereka. Di masa mudanya, ia berperang dalam Perang Boer Kedua di Afrika Selatan yang berpihak kepada Boer. Pikirannya sangat berpengaruh di tahun awal-awal gerakan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia mengubah namanya menjadi Doni Dirja Setiabudi. Douwes Dekker lahir di Pasuruan, di timur laut Kota Jawa, 80 km selatan Surabaya. Ayahnya bernama Auschwitz Henry Edward Douwes Dekker, seorang broker dan agen bank dari keluarga Belanda yang tinggal di Hindia Belanda saat itu. Ibunya Indo-Eurasia adalah Louisa Margaretha Naumann, keturunan setengah Jerman dan setengah Jawa. Paman Douwes Dekker adalah penulis terkenal, Edward Douwes Dekker, penulis Max Havelaar. Setelah belajar di sekolah menengah di Pasuruan, ia pindah ke Surabaya dan kemudian ke Batavia. Tahun 1897, ia memperoleh gelar diploma dan bekerja di perkebunan kopi Malang, Jawa Timur. Kemudian dia pindah ke perkebunan Ula di Kraksaan, Jawa Timur. Selama bertahun-tahun di perkebunan ini, ia bertemu dengan orang Jawa bisa dan melihat kenyataan kerja keras mereka. Pada tahun 1900, bersama saudara-saudaranya Julius dan Guido, ia memutuskan untuk menjadi sukarelawan untuk dinas dalam Perang Boer Kedua. Mereka tiba di Transvaal dan menjadi warga negara bagian itu. Dekker mendasarkan tindakannya pada keyakinan bahwa Boer korban ekspansionisme Inggris dan sebagai sesama keturunan Belanda, ia wajib membantu. Dalam perjalanan perang, Dekker ditangkap oleh Inggris dan ditempatkan di Kamp Internian di Ceylon. Dekker kemudian dibebaskan dan kembali ke Hindia Belanda melawan Paris pada tahun 1903. Di Hindia Belanda, Dekker saat itu masih berusia 20 tahun. Memulai karir sebagai jurnalis,
Pertama di Semarang, kemudian di Batavia. Dekker bekerja dengan aktivitas Indo-Karel Zardek, pemimpin redaksi surat kabar Batavia Nieuwblad, yang berteman dengan dia pada 5 Mei 1903. Dekker menikahi Clara Hartloot Dage yang akan melahirkan 3 anak. Dekker tidaklah seperti orang-orang keturunan Eropa lainnya. Ia tidak menyukai kolonialisme. Itu semua dikarenakan ia melihat tragisnya perlakuan keras Belanda terhadap kehidupan para pekerja perkebunan, dan juga karena diskriminasi yang dideritanya yang hanya dipandang sebagai setengah Belanda dan warga negara kelas 2. Selama masa-masa kelam yang dideritanya, Dekker menerbitkan banyak artikel mengenai tuntutan kemerdekaan dan nasionalisme Hindia. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali Diah Ratri. Lengkap sekali. Ya, jadi mungkin download ya. Download secara lengkap ini. Kemarin pasti berapa lembar ini kemarin? Berapa lembar tugasnya kemarin yang diserahkan Bu Yayu? Mungkin 3-5 lembar ini. Nah, 5, Bu. Oh 5, ya luar biasa. Next, sekarang kita lihat secara singkat untuk Douwes Dekker, Edward Douwes Dekker. Lahir pada tanggal 8 Oktober 1879 di Pasuruan dan wafat pada tanggal 28 Agustus 1950 di Bandung. Tadi benar bahwa Douwes Dekker ini merupakan keturunan Belanda Indonesia, ya. Jadi orang keturunan Belanda Indonesia, orang Indo begitu, tetapi yang mendukung perjuangan rakyat Indonesia. Douwes Dekker ini memiliki nama lain Danu Dirjo Setiabudi dan juga dikenal dengan Multatuli. Nah, salah satu buku yang beliau karang yang ini sangat terkenal yaitu yang berjudul Max Havelaar, yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1912 beliau bersama dengan 2 temannya sehingga bertiga yang kemudian kita kenal dengan 3 serangkai itu mendirikan Indiske Partai. Nah, untuk Indiske Partai nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Oke, untuk selanjutnya tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke, siapa yang akan menceritakan biografi tentang Dr. Cipto Mangunkusumo? Ya, siapa? Siapa yang sudah siap? Bilang saya, Bu, namanya siapa? Gitu. Saya, Bu. Iya, siapa? Cagiva. Cagiva. Kalau bisa selain Cagiva dulu, karena Cagiva tadi sudah. Saya, Bu. Siapa? Saya, Bu. Aura Prima. Oh, Aura Prima. Aura Prima dari kelas 8 F. Oh ya, sebentar. Setelah ini Bu Yayu kok kepengen banget dengar yang dari kelas 8E itu. Setelah ini nanti 8E ya. 8E ada yang menceritakan. Lama sekali, ini kangen sekali. Oke, sekarang untuk Aura Prima 8F. Silakan. Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo lahir di Jepara, Jawa Tengah tahun 1886. Ia adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama dengan Edward Douwes Dekker dan Suwardi Suryaningrat sebagai 3 serangkai. Ia adalah tokoh dalam Indiske Partai pada tahun 1913. Ia dan kedua rekannya diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda akibat tulisan dan aktivitas politiknya, dan baru kembali 1917. Dr. Cipto menikah dengan seorang Indo pengusaha batik, sesama anggota organisasi Insulinde, bernama Marie Vogel pada tahun 1920. Berbeda dengan kedua rekannya yang kemudian mengambil jalur pendidikan, Dr. Cipto tetap di jalur politik dengan menjadi anggota Volksraad. Karena sikap radikalnya, ia dibuang ke Banda pada tahun 1927. Ia wafat pada 8 Maret 1943 dan dimakamkan di TMP Ambarawa. Ya, terima kasih sekali. Ya, Aura Prima.
Oh, masih lagi. Ya, silakan diteruskan. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang logam rupiah baru, pecahan Rp200. Iya, di pecahan Rp200. Masih punya apa enggak ya uangnya itu? Enggak. Oh, sudah enggak. Mungkin kamu malah belum tahu ya uangnya modelnya seperti apa, uang kuno itu. Ya, next. Terima kasih ini untuk Aura Prima. Ini juga luar biasa lengkap ya bagaimana perjalanan sejarah dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, sekarang secara singkatnya garis besarnya kalian bisa melihat ya, melihat di PowerPoint-nya Bu Yayu bahwa Dr. Cipto Mangunkusumo itu lahir pada tanggal 4 Maret 1886. Kemudian beliau wafat pada tanggal 8 Maret 1943. Nah, sewaktu sekolah di Stovia, ini beliau mendapat julukan sebagai murid yang berbakat. Ya, atau di sini apa ini? Begalt Leerling. Ya, jadi murid yang berbakat. Kemudian beliau seringkali memberikan kritikan yang tegas kepada Belanda melalui tulisan-tulisannya di harian De Lokomotief dan Batavia's Nieuwsblad sejak tahun 1907. Karena kritikan-kritikannya inilah yang membuat beliau diberhentikan ya dari tugas beliau sebagai dokter pemerintah oleh pihak Belanda. Kemudian bersama dengan dua rekannya yang tergabung dalam 3 serangkai, beliau mendirikan Indiske Partai. Ya, itu sedikit tentang Dr. Cipto Mangunkusumo. Selanjutnya, tokoh yang terakhir yang kita bahas untuk pertemuan ini yaitu Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan. Siapa yang memberikan cerita? Oh, tadi dari 8E. Yo, 8E berikan suaranya salah satu. Siapa namanya? Ya, tolong disebutkan. Halo, 8E. Siapa? Mas. 8E? Tidak ada yang mau berpartisipasi? Biayu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ternyata belum mau bersuara. 8B. 8B? Ada yang mau berpartisipasi 8B? Belum ada juga. 8C? Halo, 8C? 8H? Iya, ternyata yang Bu Yayu harapkan sekali dari perwakilan kelas sebetulnya ada ya. Jadi setiap kali pertemuan adalah yang dari 8A sampai dengan 8H. Tapi karena sudah saya tawarkan ternyata belum ada yang melambaikan tangan. Oke, sekarang silakan. Dari kelas manapun boleh bebas. Ayo, Bu. Ya, ini Aulia Saskia. Oke. Aulia Saskia dari 8F. Aulia Saskia. Ya, 8F. Silakan. Suwardi Suryaningrat atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan pada para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Pada tanggal kelahirannya sekarang diperingati Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani, menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 pada tahun edisi
1998. Iya, luar biasa. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali nih untuk Aulia Saskia. Next, Mbak. Sekarang kita lihat ya biografi singkat dari Suwardi Suryaningrat, Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tadi sudah disampaikan. Atau nama lainnya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro? Kalau Banjar Dewantara. Ki Hajar Dewantara katanya ini. Ya, beliau lahir tanggal 2 Mei 1889, tadi benar di Paku Alaman, dan wafat 26 April 1959 di Yogyakarta. Nah, beliau adalah pendiri dari Indiska Partai, merupakan salah satu anggota dari 3 serangkai. Ya. Kemudian, beliau selalu aktif mengkritik pemerintah Belanda. Salah satu tulisannya yang paling terkenal, ya, yang paling terkenal untuk kritikan beliau kepada pemerintah Belanda, yaitu yang disampaikan dalam sebuah artikel yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda. Nah, jadi Indonesianya itulah ya. Jadi als ik een Nederlander was. Seandainya saya seorang Belanda. Yang kemudian dimuat dalam surat kabar The Express pada tanggal 13 Juli 1913. Kemudian pada tahun 1922 beliau mendirikan sekolah dengan nama Perguruan Nasional Taman Siswa. Sampai sekarang kalian masih bisa melihat ada di Banjarnegara ada. Ya, untuk perguruan taman siswa. Kelihatannya jenjangnya dari SMP, SMA, SMK ya. Kemudian perguruan tingginya ada. Ya, untuk taman siswa ini. Kemudian tadi sudah disampaikan, beliau memiliki semboyan yang luar biasa. Ya, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tut puri handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Ya, ini biografi tentang Ki Hajar Dewantara. Nah, kalau kita berbicara tentang para tokoh-tokoh ini, ya, ini luar biasa. Pemikiran-pemikiran beliau yang luas, ya, rasa nasionalismenya ini yang patut kita contoh, yang patut kita banggakan. Ini, ya. Jadi mereka berpengetahuan luas, memiliki jiwa nasionalisme yang luar biasa. Merupakan orang-orang yang pantang menyerah, kemudian peduli terhadap lingkungan, dan juga berusaha keras untuk memajukan bangsa Indonesia. Next, Mbak. Nah, sekarang ya, sehubungan dengan tokoh-tokoh yang sudah Bu Yayu sampaikan tadi, yaitu ada beberapa pergerakan atau organisasi-organisasi yang mana ini merupakan perintis dari adanya kebangkitan nasional. Yang pertama, yang berhubungan dengan Dr. Sutomo, juga berhubungan dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo, yaitu Budi Utomo. Nah, tadi sudah disampaikan ya bahwa Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Siapa penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, sedangkan pendirinya adalah Dr. Sutomo, yang kemudian diangkat sekaligus menjadi ketuanya. Ya. Program utama dari Budi Utomo ini adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Kemudian pada tanggal 3 sampai dengan 5 Oktober 1908, ini Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta, yang hasilnya ya, yaitu memutuskan bahwa jangkauan gerak organisasi hanya dibatasi Jawa dan Madura, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik. Namun dalam perkembangannya, sejak tahun 1915, ini mulai terlibat dalam kegiatan politik. Di antaranya terlihat di sini dari mengirimkan anggotanya Jose Woyo ya ke Belanda ini untuk ikut serta dalam delegasi yang bertujuan menyampaikan permohonan kepada Ratu Wilhelmina di Belanda. Kemudian juga dengan adanya pembentukan Dewan Rakyat atau Volksraad atau kalau sekarang ya DPR begitu, yang merupakan sarana untuk menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Nah, ya, jadi bangsa Indonesia yang merdeka berdaulat,
ini adil makmur, ini cita-cita nasional, sehingga hari kelahiran Budi Utomo kemudian ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Next, Mbak Yusi. Untuk selanjutnya adalah yang berkaitan dengan Hos Cokro Aminoto. Ya, tadi kita lihat Syarikat Islam. Nah, Syarikat Islam ini sebelumnya adalah bernama Syarikat Dagang Islam. Siapa pendirinya adalah Tirto Adisuryo, ini untuk yang di Batavia dan Bogor. Kemudian Haji Samanhudi untuk Syarikat Islam di Solo. Nah, kemudian apa latar belakang pembentukan dari Syarikat Dagang Islam? Ini adalah adanya keprihatinan dari Tirto Adisuryo yang melihat ketidakmampuan pedagang pribumi untuk bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Nah, pada kongres pertama di Solo tahun 1912, salah satu keputusannya di situ adalah mengganti Syarikat Dagang Islam menjadi Syarikat Islam. Kenapa? Supaya untuk memperluas ruang gerak organisasi. Karena kalau ada kalimat dagang, ini seolah-olah yang diurusi hanya masalah ekonomi saja. Padahal tidak. Ya, sehingga diganti menjadi Syarikat Islam. Nah, kemudian pada saat kongres itu juga ya menetapkan bahwa mengangkat Hos atau Haji Umar Said Cokro Aminoto sebagai ketua dari Syarikat Islam. Dan di bawah kepemimpinan beliau, Syarikat Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ini tentang kaitannya dengan Hos Cokro Aminoto. Next, Mbak. Selanjutnya adalah yang berkaitan dengan 3 serangkai. Ini, yaitu Indiska Partai. Indiska Partai ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai. Jadi kalau nanti ditanyakan sebetulnya siapa sih 3 serangkai? 3 serangkai itu adalah Dowes Dekker, ya, kemudian Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara. Itu adalah 3 serangkai. Kemudian tujuan dari Indiska Partai ini adalah meningkatkan jiwa nasionalisme untuk memajukan tanah air berlandaskan pada jiwa nasional dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang bebas merdeka. Indiska Partai ini merupakan organisasi yang berjalur keras. Ya, jadi mereka menggunakan dalam menentang Belanda itu keras sekali. Semboyan yang dipakai, kalian lihat di situ, Indiska Los van Holland atau Indonesia bebas dari Belanda. Dan India for Indiërs, Hindia untuk orang Hindia. Sebutan untuk Indonesia kalau dulu kan Hindia. Kemudian beliaulah Indiska Partai ini memperkenalkan paham kebangsaan, ya, yang tidak membedakan keturunan, suku, bangsa, agama, kebudayaan, bahasa maupun adat istiadat. Nah, karena begitu terbukanya di dalam mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia, maka kemudian sejak tanggal 4 Maret 1913, Indiska Partai ini dinyatakan sebagai partai terlarang oleh Belanda. Nah, jadi ini merupakan partai yang keras di dalam melawan penjajah Belanda. Nah, ini sekilas yang bisa Bu Yayu sampaikan yang berhubungan dengan beberapa tokoh maupun organisasi pergerakan yang merintis adanya kebangkitan nasional. Tujuannya ya agar kalian memahami, kemudian timbul semangat kebangsaan atau semangat cinta tanah air. Oh, kalau orang-orang dulu saja sudah seperti itu ya di dalam membela bangsa Indonesia, maka kalian juga harus ikut ya, ikut berpartisipasi dalam membela bangsa Indonesia dengan cara yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, kalau sekarang ya berarti kalian dengan belajar yang keras meskipun dalam masa pandemi. Kemudian yang terakhir, next, untuk tugas mandirinya, karena ada 3 tugas dan banyak yang belum menyelesaikan, maka Bu Yayu belum akan menambah tugas yang berat, begitu belum. Tugas kalian hanya silahkan kalian baca dan pelajari buku teks halaman 81 sampai dengan 89. Buku teks berarti buku yang kalian punya dari perpustakaan. Kemudian buatlah ringkasan materi dan tuliskan di buku catatan. Kapan ringkasan materi ini diserahkan? Ya, yaitu diserahkan pada saat pembelajaran tatap muka. Karena
Biayu masih punya keyakinan bahwa untuk semester 2 ini nanti adalah waktu di mana kita akan melaksanakan tatap muka. Nah, cukup ringan ya tugasnya ya, tidak terlalu berat. Jadi saya harap kalian bisa melaksanakan tugas tersebut karena ini juga dihitung sebagai kalian belajar. Kan begitu. Ya, sambil membuat ringkasan sehingga nyantel di sini. Dan kalian bisa memahami dengan cepat. Begitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bu Yayu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada yang kurang atau ada salah-salahnya begitu, Bu Yayu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Dan Bu Yayu akhiri, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan. See you.